menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Berdiri tegak di atas gunung batumu, ku takkan lelah menantikan janjimu. Katamu tak menipu, sekalipun aku dalam gelap. Oh, oh, oh. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal selama-lamanya. Oh, oh, oh. Katakan harapanku. Harapanku takkan sirna, ku kan menanti saatnya. Yesus, Yesus besar kesetiaan-Mu, berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Oh, oh, oh. Janjimu Tuhan, ya dan amin. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal selama-lamanya. Oh, oh, oh. Harapanku, harapanku tak akan sirna, ku kan menanti saatnya. Yesus besar kesetiaan-Mu, berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Oh, oh, oh. Oh, oh, Yesus, Yesus besar kesetiaan-Mu, berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Oh, 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 oh. Haleluya Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu bahwa iya dan amin pasti terjadi. Kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus. Mari katakan harapanku. Harapanku tak akan sirna, ku kan menanti saatnya. Yesus, Yesus besar kesetiaan-Mu, berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yesus, Yesus besar kesetiaan-Mu, berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Oh, oh, oh.
Bapa. Dan hari ini kami datang membawa iman kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Haleluya. Let faith arise wherever you are. Let faith arise. Let faith arise. Mari bangkitkan imanmu. Hari ini dimanapun kau berada. Let faith arise. Oh, let faith arise, God. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Oh, yes, God. Come on, be still. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart these days, I remember you are faithful, God, forever. Yes, you are faithful, God. We worship you. Be still, be still. There is a river that flows from Calvary's stream. A fountain for the thirsty, a fountain for the thirsty. Thank you, Jesus. Your grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. Come on, everybody, wherever you are. Let
Ini yang kami mau ingat Tuhan, bahwa apapun keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang setia dan Engkau yang gak pernah meninggalkan kami. Hari ini dimanapun Engkau berada, apapun yang sedang Engkau hadapi, mari menghampiri Tuhan. Jadi tenang, be still. Karena firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Hari ini dimanapun engkau berada, kuasai dirimu, jadilah tenang, in the presence of God, supaya engkau dapat berdoa. Be still, be still. Ada Yesus. Be still, be still. I lift my hands to believe. Come on, lift up your heart. You are my strength as I pour out my heart. These things I remember. You are faithful, God. I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands. I lift my hands to believe. Angkat hatimu, percaya lagi hari ini. He's our refuge. He's our strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Ini iman kami Bapa. Ini iman kami Tuhan. We believe in you. Buat setiap kami yang hari ini mungkin struggle untuk percaya, Lord, help us to believe. Bantu kami untuk percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord buat hari ini, buat hadirat Tuhan yang selalu ada buat setiap kami setiap hari dalam hidup kami. Bawa kami terus untuk mengalami hadirat Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dari sekarang sampai selamanya. We believe in you Tuhan. We believe in you Jesus. You are a faithful God. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. He's a faithful God. Amin. Amin. What's up teens? Masih sehat dan semangat kan semuanya? Gimana nih puasanya? Lancar kan? Gak ada yang bolong-bolong? Nah, jangan lupa buat kita terus ikutin devotionnya setiap pagi jam 7 di Instagram ICC Church ya, biar nggak kelewatan. Saya bersyukur masih bisa melihat kalian beribadah dengan semangat hari ini. Bersyukur juga buat setiap volunteer yang melayani di belakang layar, buat setiap tim PW, tim multimedia, you are the heroes. Mari kita ucapkan thank you volunteer di live chat sekarang. Guys, hari ini juga saya percaya ada kamu yang baru pertama kali join ibadah kita. Let me tell you something, you are part of our big family. Kamu bukan orang asing, tapi keluarga buat kita semua. Supaya kita bisa kenal kamu lebih lagi, setelah ibadah, please buka web icc.church.online dan klik Newcomer Lounge, supaya kita bisa kenal lebih dekat sama kamu. Teens, hari ini kita akan ada beberapa pengumuman, jangan lupa dicatat ya. Hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, jam 7 malam, kita akan ada home sale movement. So, buat zone leader, home leader, core team ICC Global, dan Gays Family, boleh dicatat ya tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Dan untuk hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, jam 2 siang, kita akan punya Global Encounter Class via Zoom ya. Jangan lupa daftar. Jadi buat kalian tadi yang baru join ibadah ini juga, boleh langsung daftar ke icc.church.online.
Oke, sekarang saatnya kita memberi. Sebelum memberi, kalian semua tahu kan perumpamaan tentang talenta. Di Matius 25, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, kita baca ayatnya ya. Di Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Aku mau share soal how you see things determine how you treat it. Ada yang menarik saya temukan di perumpamaan talenta ini. Kenapa orang yang dapat 1 talenta ini ngomong kalau Tuan itu kejam. Sementara 2 orang yang dapat 5 dan dapat 2 nggak mention kalau Tuhannya kejam gitu. Padahal Tuhannya orang yang sama. Di situ saya belajar bahwa setiap orang itu punya pandangan masing-masing, punya pandangan yang berbeda terhadap satu hal. Termasuk dalam hal persembahan dan perpuluhan. Tapi hari ini kita akan samakan pandangan kita. Mari kita lihat uang kita itu sama seperti buah. Ada bagian yang kita makan dan kita nikmati, ada juga bagian yang harus kita tabur dan kita berikan ke orang lain, termasuk kepada Tuhan. Oke, semuanya siap untuk menabur? Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk beribadah dengan luar biasanya Tuhan, event masih online, tapi kami bersyukur masih bisa ketemu sama saudara-saudara kami Tuhan. Hari ini kami mau memberi dengan pengertian yang benar bahwa benar uang kami itu bukan punya kami sepenuhnya, tapi uang kami itu harus bisa kita pakai untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau memberi persembahan kami kepada Tuhan supaya benar bisa dipakai dengan luar biasa lagi untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kamu dapat memberikan persembahan kamu dan perpuluhan kamu lewat transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan juga kalau kalian yang mau transfer via GoPay atau OVO dan Dana, kalian juga bisa lewat QR Code yang akan muncul beberapa saat lagi. Oke, selamat memberi. Dan sekarang kita akan dilayani oleh orang yang luar biasa, our big brother, really big brother. Please welcome Brother William Uy. Halo Bridgetin, minggu ini kita akan mulai seri baru. Dan nama seri ini adalah sesuatu atau satu kata yang sudah sering kita dengar dan pakai. Apa itu? Awkward. So, saya yakin kalian pasti pernah mengalami situasi yang awkward. Saya kasih contoh beberapa situasi. Nah, kalau kalian pikir situasinya awkward, kalian boleh ketik iya atau yes. Dan kalau kalian pikir situasinya nggak awkward, kalian boleh ketik no, oke? Pakai huruf kapital semua. Dan ada 2 orang yang hari ini akan bantu Koko. Siapa itu? Cicelop dan Koyoel. Hai guys. Oke. So, saya akan bacakan beberapa skenarionya, oke? Yang pertama, ketemu guru waktu lagi makan di luar. Dan mejanya sebelahan. Awkward? Awkward gak? Oke, that's awkward. Yang kedua, jatuh di tangga sekolah dan diliatin sama teman-teman. Oke, yang ketiga, kalian ada di kelas IPA atau biologi, sedang belajar mengenai sistem reproduksi sama teman-teman. Oke, that's not awkward. Oke, dan selanjutnya
gak sengaja bales chat yang konyol ke grup, yang isi membernya banyak, tapi padahal maksudnya ke teman. Oke, dan yang terakhir, kita ngedadahin orang yang kita pikir lagi ngedadahin kita, padahal bukan. Oke, thank you buat mereka berdua. Boleh kasih apresiasi, bilang thank you Cice Love, thank you Kak Yoel, thank you guys. Dadah dulu. Well, itu tadi situasi yang menurut Koko awkward. Situasi itu mungkin membuat kita nggak nyaman, memalukan, dan itu bikin kita rasanya mau menghilang. Saya percaya kebanyakan dari kita akan menghindari situasi ini. Well, untuk 4 minggu ke depan kita akan membahas sebuah seri yang dinamakan Awkward. Di dalam seri ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin paling awkward untuk dibicarakan, yaitu ketertarikan atau kita sebut naksir dan hasrat seksual. Jadi sepanjang seri ini kita akan membahas tentang seks di gereja. Canggung kan? Awkward. Mungkin beberapa dari kita merasa aneh, gak nyaman, asing, bahkan awkward untuk membahas hal seperti seks dan hasrat seksual. Tapi saya pastikan kamu gak sendirian. Setiap kita juga merasakan hal yang sama. Walaupun hal ini gak nyaman, tapi saya percaya justru gereja adalah tempat yang paling tepat untuk kita membahas hal ini. Why? Karena kita peduli sama kalian. Dan kita mau bantu kalian untuk memahami kebenaran tentang hal ini bagi hidup kalian. Nah, bakal ada beberapa kata yang sering muncul di seri ini. Dan kita perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai arti dari kata-kata tersebut. Oke, yang pertama, kita mulai dari kata ketertarikan. Waktu saya bilang ketertarikan atau attraction, yang saya maksud adalah perasaan suka atau tertarik pada seseorang atau sesuatu. Dan kalian akan mendengar juga kata atau istilah hasrat seksual. Sepanjang seri ini kita akan mendengar kata itu. Kata hasrat berarti sebuah perasaan yang kuat untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Dan waktu kita bicara tentang hasrat seksual, saya berbicara soal hal-hal yang berbau seksual yang mungkin kita rasakan, pikirkan, atau inginkan. Saya akan kasih beberapa contoh nyata dari kata-kata ini. Pernah nggak kalian berpikir bahwa seseorang itu very cute? Atau mungkin yang kalian kenal dengan gemoy banget? Atau pernah nggak kamu pengen duduk di sebelah orang yang menurut kamu dia itu menarik? Nah, yang ketiga ini Koko sering alamin. Pernah nggak kamu gugup sampai mules waktu kamu mau ngomong sama seseorang? Dan selanjutnya, pernah nggak kamu mikir tentang seseorang yang menggemaskan itu atau gemoy itu? Bahkan waktu kamu nggak bareng sama dia. Atau saat kalian punya hasrat untuk mengekspresikan perasaan kalian lewat sentuhan atau bahkan ciuman. Atau ketika kalian tergoda untuk melihat sebuah gambar yang kalian anggap cukup menarik. Ada yang pernah mengalami hal di atas? Itu adalah contoh dari hasrat yang mungkin kalian alami di masa SMP. Dan kita perlu mengerti kalau kita memiliki hasrat dan ketertarikan seperti ini. Dan itu adalah hal yang normal dan natural. Bahkan Tuhan yang menciptakan kita untuk mengalami ketertarikan dan hasrat seperti itu. Kita akan bicara tentang ketertarikan dan hasrat ini untuk beberapa minggu ke depan. Tapi dari awal saya mau bilang, ini mungkin bukan sesuatu yang mudah, but let's go through it together. Well, mungkin kalian pernah dengar atau lihat sesuatu yang ada hubungannya dengan topik kali ini, yang membuat kita merasa awkward dan ada beberapa respon yang mungkin muncul waktu kalian mendengar atau melihat ini. Yang pertama, mungkin kalian akan penasaran. Kalian tertarik
tapi nggak tahu mau ngomong dan nanya sama siapa. Bahkan mungkin kalian bertanya-tanya, hal ini sebenarnya boleh gak sih dibicarain? Atau yang kedua, kalian masih cuek karena emang belum mengalami naksir atau ditaksir, jadi nggak tertarik juga. Well, kita harus tahu bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena ketertarikan dan hasrat bukanlah hal yang buruk. Jadi, waktu kita penasaran atau punya pertanyaan soal hal ini bukan sesuatu yang awkward dan memalukan. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk memiliki ketertarikan dan hasrat seksual. Itu makanya kita suka merasa gugup atau berbunga-bunga waktu kita ketemu, atau mungkin kesenggol tangannya, atau pas kita lagi mikirin seseorang. Yang kalian alami itu hal yang normal. Nah, ini akan jadi masalah waktu kita nggak tahu cara meresponi hal ini. Dan nggak tahu gimana cara ceritain pengalaman ini. So, kita harus sama-sama mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang spesifik untuk ketertarikan dan hasrat seksual. Mungkin bahasan tentang ini akut buat kita, tetapi ini sesuatu yang harus kita mengerti. Oke? Tuhan sangat peduli dengan ketertarikan dan hasrat kita. Dan kita bisa menemukan hal ini di Alkitab. Para penulis Alkitab menuliskan hal-hal mengenai seks, hubungan, hasrat, dan bagaimana cara kita menggunakan tubuh kita. Yes, it's in our Bible. Dan hari ini kita akan mendengar apa yang ditulis oleh Paulus. Well, siapa Paulus? Paulus adalah salah satu orang yang banyak menulis di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, tentang kehidupan Yesus. Selain itu, dia banyak menjelaskan bagaimana cara kita hidup sebagai pengikut Yesus. Karena pada zaman itu, mengikuti Yesus adalah hal yang baru. So, saya pikir kita masih butuh nasihat dari Rasul Paulus. Kita bisa lihat di Roma 12 ayat 1-2. Ini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah ya, dan yang sempurna. Bahasa Inggris kemurahan Tuhan diterjemahkan sebagai God's mercy. Dan ini juga bisa berarti belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan artinya mendapatkan kasih sayang dan kebaikan, bahkan ketika kita tidak layak mendapatkannya. Jadi, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi belas kasihan. Kayak apa sih belas kasihan? Ini contohnya. Waktu kalian ngumpulin tugas atau PR, tapi telat dan aturannya kalian tuh harus dipotong nilainya. Nah, tapi kali ini waktu kamu kumpulin tugasnya telat, guru kamu nggak motong nilainya. Nah, itu adalah contoh dari belas kasihan. Kita nggak layak, tapi kita tetap terima. Sebagai manusia, kita pasti melakukan kesalahan. Nah, salah satu kesalahan itu adalah waktu kita memilih untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya Tuhan. Saat itu kita sedang melakukan dosa. Dosa membuat kita pantas dihukum dan terpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan malah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. And God have mercy on us. Dari hal itu kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan karena Dia baik, kita bisa percaya sama rencananya. Dan Tuhan ingin kita hidup dengan integritas. Apa itu integritas? Integritas berarti melakukan hal yang benar dalam segala keadaan meskipun gak ada orang yang melihat kita. Termasuk dalam hasrat seksual kita. Tuhan mau kita berlaku benar dalam kehidupan seksual kita.
Kita harus bisa meresponi hal seksual yang kita rasakan, pikirkan, dan inginkan dengan cara yang menghormati diri kita sendiri, orang lain, dan Tuhan. Hal ini disebut integritas seksual. Sekarang kita tahu kebenarannya. Itu sebabnya kita perlu menentukan batasan-batasan seksual bagi diri kita dan orang lain. Saat kita menentukan batasannya, artinya kita sedang memilih untuk menghormati rencana Tuhan tentang seks. Well, itu semua terdengar bagus sampai kita harus menghidupinya. Beberapa dari kita mungkin pernah tertarik menonton sesuatu di YouTube atau tergoda untuk memegang tangan teman sekolah kita yang gemoy itu. Kita mungkin tertarik dengan beberapa video di TikTok atau mungkin sekedar penasaran aja sama beberapa perubahan di tubuh kita. Gimana kita merespon itu? Well, kita lihat jawaban dari Rasul Paulus. Kita lihat lagi Roma 12 ayat 2. Dibilang gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan untuk merubah cara pandang kita terhadap hasrat tersebut. Sehingga kita memiliki pengertian yang benar. Karena Tuhan punya rencana yang baik tentang hasrat itu. Tuhan mau kita menghormati Dia dengan meresponi hasrat kita dengan cara yang sehat dan positif. Saat kita belajar merespon dengan baik, maka kita akan mulai sadar bahwa sebelumnya mungkin ada respon yang salah yang pernah kita buat atau yang pernah orang lain paksakan kepada kita. Well, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami hal ini. Yang pertama, kamu mungkin pernah diperlihatkan gambar-gambar yang tidak pantas. Dan mungkin itu membingungkan kamu. Dan hal itu membuat kamu merasa bersalah sampai hari ini. Well, hari ini saya mau bilang belum terlambat buat kamu untuk hidup dalam integritas seksual. Kamu masih bisa memilih untuk hidup dalam kekudusan. Dan hari ini kalian punya home leader dan bapak rohani yang bisa menjadi tempat cerita yang aman untuk kalian. Tapi yang kedua, mungkin kalian pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jika kamu orangnya, hari ini Koko mau bilang, ini bukan salah kamu. Apa yang terjadi sama kamu tidak mempengaruhi integritas kamu. Apa yang orang lakukan terhadap kamu tidak mengurangi keberhargaan diri kamu. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kamu. Dan untuk semua orang yang mengalami pergumulan ini, izinkan saya untuk membantu kamu untuk mulai pulih. Kamu boleh mulai cari Kosandi, ada Cimeme, ada Pastor Winston, ada Pastor Rico, ada saya, ada Karangga, dan banyak orang di ICC yang bersedia membantu kamu. Dan untuk semua orang yang nonton hari ini, saya mau bilang ini, Tuhan sayang kalian semua. Dia menciptakan kita untuk mengalami ketertarikan dan hasrat. Dan cara kamu meresponi hal itu adalah hal yang penting. So, 3 hal penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, integritas seksual. Mari memilih untuk meresponi hal-hal seksual yang kita rasakan, pikirkan, dan inginkan dengan cara yang menghormati diri kita, orang lain, dan Tuhan. Jadi hari ini, mari memutuskan untuk melihat gambar atau film yang kita perlukan. Dan kita harus bisa memutuskan pakaian seperti apa yang kita pakai. Dan apa yang perlu kita bicarakan, dan banyak hal lainnya. Mari menghormati Tuhan dengan respon kita. Yang kedua, pay attention. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar di balik hasrat seksual. Hasrat itu diciptakan Tuhan dengan tujuan saling mengasihi di dalam hubungan pernikahan. Jadi jika kamu melihat atau mendengar sesuatu yang ada di luar tujuan itu, pay attention.
ketahui bahwa dorongan di luar hal itu merupakan dorongan yang tidak menghormati diri kalian, orang lain, bahkan Tuhan. Dan yang ketiga, bicarakan itu kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Jika ada hal yang mau kalian bicarakan atau tanyakan, pastikan kamu datang kepada pemimpin di gereja atau orang tua kalian. Mereka punya batasan yang sehat dan aman tentang sebuah hubungan. Mereka mengasihi kalian dan mereka ingin yang terbaik untuk kalian. So, apa kalian masih merasa awkward? I hope not. Karena sebenarnya kita ingin kalian merasa aman waktu kalian bertanya dan membicarakan topik ini di gereja. So, jika ada hal yang kalian tanyakan, saya mau pastikan ada leaders yang akan membantu kalian di home cell dan di pembapaan. So, mari menghormati Tuhan dengan hasrat yang kita miliki. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Yes Tuhan, yes God, yes God. Kami hari ini berdoa Tuhan, kami berdoa biar benar di saat hari ini Tuhan berbicara banyak kepada kami. Kami berdoa biar kami jadi orang-orang yang menjaga integritas kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga buat beberapa teman, beberapa orang yang hari ini mungkin hadir dan mereka butuh konseling lebih. Mereka butuh cerita lebih. Kami berdoa biar ada keterbukaan atas hidup mereka. Karena kami percaya waktu keterbukaan terjadi, pemulihan terjadi. Kami berdoa biar ada orang-orang yang pulih hatinya, pikirannya untuk menerima Yesus di dalam hidup mereka lagi. Berdoa juga Tuhan, kalau ada beberapa teman yang mungkin hari ini terjebak dengan banyak hal, kebiasaan yang gak sehat. Kami berdoa biar pertobatan ada atas hati dan pikiran mereka. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk berkat. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini sekali lagi. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kami. Tuhan punya rencana yang kudus untuk hidup kami. So hari ini kami mau terima firman Tuhan dan kami mau diperbaharui di dalam kami. Biar Tuhan yang berkuasa dan memerintah dan melakukan hal yang besar lewat kami. Thank you Lord, memberkati setiap anak yang mendengar hal ini. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan mengasihi mereka. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you guys. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.